Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girsa Tinda dari kelas A2 Keperawatan dengan NIM 2014201055. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang perilaku kekerasan. Pengertian perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan adalah salah satu respon marah yang diekspresikan dengan melakukan ancaman, mencederai orang lain, dan merusak lingkungan. Respon ini dapat menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Faktor resiko terjadinya kekerasan. Faktor predisposisi, faktor pengalaman yang dialami tiap orang yang merupakan faktor predisposisi, artinya mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Perilaku kekerasan jika faktor berikut dialami oleh individu. Pertama, psikologis. Kegagalan yang dialami dapat menimbulkan frustasi yang kemudian dapat timbul agresif atau amuk. Masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan yaitu perasaan ditilak, dihina, dan dianiaya. Yang kedua, perilaku. Reinforcement yang diterima pada saat melakukan kekerasan sering mengobservasi kekerasan di rumah atau di luar rumah. Semua aspek ini menstimulasi individu mengadopsi perilaku kekerasan. Yang ketiga, sosial budaya. Budaya tertutup dan membalas secara diam atau pasif-agresif dan kontrol sosial yang tidak pasti terdapat pelaku, kekerasan akan menciptakan seolah-olah perilaku kekerasan yang diterima atau permisif. Yang keempat, bioneurologis. Banyak bahwa merupakan kerusakan sistem limbik, lobus frontal, lobus temporal, dan ketidakseimbangan neurotransmitter turut berperan dalam terjadinya perilaku kekerasan. Yang kedua, faktor presipitasi. Faktor presipitasi dapat bersumber dari pasien, lingkungan, atau interaksi dengan orang lain. Kondisi pasien seperti ini, kelemahan fisik atau penyakit fisik, keputusasaan, ketidakberdayaan, percaya diri yang kurang, dapat menjadi perilaku kekerasan. Demikian pula dengan situasi lingkungan yang ribut, padat, kritikan yang mengarah pada penghinaan, kehilangan orang yang dicintai atau pekerjaan. Pencegahan perilaku kekerasan. Yang pertama, farmakologi. Pasien dengan ekspresi marah perlu perawatan dan pengobatan yang tepat. Adapun pengobatan dengan neuroleptika yang mempunyai dosis efek tinggi, contohnya chlorpromazine HCl yang digunakan mengendalikan psikomotornya. Bila tidak ada, dapat dipergunakan dosis efektif rendah. Contoh, trifluoperasin, estalasin. Bila tidak ada juga, maka dapat digunakan tranquilizer, bukan obat antipsikotik seperti neuroleptika. Tapi meskipun demikian, keduanya mempunyai efek anti tegang, anti cemas, dan anti agitasi. Yang kedua, terapi okupasi. Terapi ini sering diterjemahkan dengan terapi kerja. Terapi ini bukan pemberian pekerjaan atau kegiatan itu sebagai media untuk melakukan kegiatan dan mengembalikan maupun berkomunikasi. Karena itu, di dalam terapi ini tidak harus diberikan pekerjaan terapi sebagai bentuk kegiatan membaca koran, main catur. Setelah mereka melakukan kegiatan itu, diajak berdialog atau berdiskusi tentang pengalaman dan arti kegiatan itu bagi dirinya. 3. Peran serta keluarga. Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberikan perawatan langsung pada setiap keadaan pasien. Perawat membantu keluarga agar dapat melakukan 5 tugas. Kesehatannya itu mengenal masalah kesehatan, membuat keputusan kesehatan, memberi perawatan pada anggota keluarga, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, dan menggunakan sumber daya pada masyarakat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.